sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dying for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink honey by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jangan lupa selalu menjaga diri ya, dengan rajin cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Apa kalian sudah melihat video yang Bu Hani tayangkan di awal? Reaksi kimia apa yang terlihat dalam video tersebut? Ya, benar, reaksi antara soda kue dan larutan cuka. Jika kita mereaksikan antara soda kue dengan larutan cuka, maka reaksi antara keduanya akan menghasilkan larutan natrium asetat, gas karbon dioksida, dan juga uap air. Reaksi tersebut ditandai dengan terbentuknya gelembung gas yang menyebabkan balon menjadi membesar. Dalam ilmu kimia, reaksi tersebut dapat dituliskan dalam suatu persamaan reaksi. Lalu, apa itu persamaan reaksi? Bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi? Dan apa hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari? Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang hukum kegagalan massa dan hukum perbandingan tetap. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum perbandingan volume gas. Akan tetapi, untuk bisa memahami hukum tersebut, pertama kita harus belajar tentang persamaan reaksi kimia. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, suatu reaksi kimia dapat dituliskan dalam suatu persamaan reaksi. Tujuannya agar kita lebih mudah dalam mempelajarinya. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan reaksi kimia? Bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi? Untuk menjawab semua pertanyaan itu, simaklah video ini dengan baik. Reaksi kimia merupakan suatu peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi menjadi zat-zat hasil reaksi. Contohnya pada peristiwa pembakaran kayu berikut. Gambar A menunjukkan kayu yang sedang dibakar, dan gambar B menunjukkan arang atau hasil dari pembakaran kayu. Di antara dua zat ini, kayu yang sebelum dibakar disebut dengan reaktan, sementara arang hasil pembakaran disebut dengan produk. Dengan demikian, dalam suatu reaksi kimia terdapat dua komponen yang terlibat, yaitu reaktan dan produk. Reaktan dapat diartikan sebagai zat yang bereaksi, dan produk diartikan sebagai zat hasil reaksi. Simak contoh reaksi kimia berikut. Di antara dua ruas ini, manakah zat yang disebut dengan reaktan dan manakah zat yang disebut sebagai produk? Dapatkah kalian menjawabnya? Ya, benar. Zat yang berada di ruas kiri tanda panah disebut sebagai reaktan atau zat yang bereaksi. Sementara zat yang berada di ruas kanan tanda panah disebut sebagai produk atau hasil reaksi. Dengan demikian, persamaan reaksi menggambarkan rumus kimia zat-zat yang bereaksi dan zat-zat hasil reaksi yang dibatasi dengan tanda panah. Lalu, sekarang bagaimana ya cara kita menuliskan persamaan reaksi yang benar? Apa saja komponen-komponen yang harus kita ketahui untuk bisa menuliskan persamaan reaksi? Perhatikan sekarang reaksi antara magnesium dengan larutan HCl yang menghasilkan magnesium klorida dan gas hidrogen. Dalam suatu persamaan reaksi harus selalu dilengkapi dengan wujud dari zat-zat yang terlibat dalam reaksi. Contohnya pada persamaan reaksi sebelumnya, yaitu NK, HCl, NKCl2, dan H2. Jika kalian memperhatikan persamaan reaksi ini, kalian akan melihat simbol yang ada di dalam kurung. Simbol yang ada di dalam kurung ini bukanlah rumus dari suatu senyawa, akan tetapi menggambarkan wujud dari zat-zat yang bereaksi. Secara umum, wujud zat dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu padatan, cairan, larutan,
dan gas. Untuk zat yang berwujud padat atau solid, kita tambahkan lambang S di sebelah rumus kimianya. Contoh NaCl atau garam dapur. Karena dia berwujud padat, maka kita tambahkan lambang S dalam kurung. Untuk zat yang berwujud cair atau uap, maka kita berikan lambang L kecil. Contohnya seperti H2OL atau uap air. Untuk zat yang berwujud larutan atau campuran dari dua senyawa, maka kita tambahkan lambang Ag. Contohnya larutan gula, larutan kopi, dan lainnya. Wujud zat yang terakhir adalah gas. Contohnya gas oksigen, gas karbon dioksida, gas hidrogen, dan lain sebagainya. Maka penulisan rumus senyawanya harus diikuti lambang G di sebelah rumus kimianya. Jadi, untuk persamaan reaksi berikut, apakah wujud dari magnesium? Ya, benar, magnesium berwujud padat. Bagaimana dengan HCl? HCl berwujud larutan. Bagaimana dengan NaCl2? Di sini ada lambang Ag. Betul sekali, dia berwujud larutan juga sama dengan HCl. Dan bagaimana dengan hidrogen atau H2? Iya, tepat sekali, dia berwujud gas. Jika kita sudah bisa mengidentifikasi komponen-komponen persamaan reaksi, sekarang waktunya kita belajar cara menyetarakan persamaan reaksi. Suatu reaksi dikatakan setara jika jumlah atom-atom di ruas kiri tanda panah sama dengan di ruas kanan tanda panah. Saya ulangi, reaksi kimia dikatakan setara jika jumlah atom yang sejenis di ruas kiri sama dengan jumlah atom yang sejenis di ruas kanan. Untuk menyetarakannya, kita bisa menambahkan angka koefisien. Perhatikan contoh reaksi kimia berikut. Yang dimaksud dengan koefisien adalah angka yang berada di depan rumus kimia. Jika suatu reaksi kimia tidak terdapat angka di depannya, maka koefisiennya dianggap 1. Contohnya adalah pada Ng. Di depan Ng tidak terdapat koefisien, maka bisa dikatakan Mg memiliki koefisien 1. Untuk O2 memiliki koefisien 5, CO2 memiliki koefisien 3, dan H2O memiliki koefisien 4. Koefisien ini menunjukkan jumlah dari molekul atau jumlah dari senyawa yang terlibat dalam reaksi. Jika kita memiliki 5 O2, berarti molekul O2 yang terlibat dalam proses pembakaran C3H8 ini sebanyak 5 molekul. Demikian juga dengan yang lainnya. Sementara angka yang kecil yang terletak di dalam senyawa kimia disebut dengan angka indeks. Angka indeks ini hanya menunjukkan jumlah atom yang tepat berada di depannya, sementara koefisien menunjukkan jumlah keseluruhan dari suatu senyawa. Untuk mengetahui suatu reaksi kimia sudah setara atau belum, caranya sangat gampang. Yang harus kalian pegang prinsipnya adalah jumlah atom di ruas kiri harus sama dengan jumlah atom di ruas kanan tanda panah. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum kekekalan massa yang sudah kita pelajari. Kita perhatikan kembali contoh reaksi berikut. Mari sama-sama kita mengecek apakah reaksi ini sudah setara atau belum. Perhatikan langkah-langkahnya. Perhatikan atom Mg di ruas kiri. Berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya adalah 1. Setarakan dengan atom Mg di sebelah kanan. Berapa jumlahnya? Ya, 1. Sekarang kita cek atom H. Berapa jumlah atom H di ruas kiri? Ya, jumlahnya adalah sebanyak 2. Maka kita tulis 2. Sementara jumlah atom H di ruas kanan adalah sebanyak 2 dikali koefisien 1. Berarti jumlahnya adalah 2. Yang terakhir adalah atom Cl. Berapa jumlah atom Cl yang ada di ruas kiri? Jumlahnya adalah sebanyak 1 dikali dengan koefisien. Berarti jumlahnya adalah 2. Bagaimana dengan jumlah atom Cl di ruas kanan? Berapa jumlahnya? Ya, benar, jumlahnya adalah 2.
Perhatikan sekarang jumlah atom-atom di ruas kiri dan di ruas kanan ini. Apakah atom-atom yang sejenis telah memiliki jumlah atom yang sama? Ya, jika semua atom-atom yang sejenis yang terlibat dalam reaksi kimia ini telah memiliki jumlah atom yang sama, maka reaksi itu bisa dikatakan sudah setara. Untuk mengidentifikasi atom-atom yang terlibat, kalian tidak perlu melihat jumlah atom atau atom-atom yang ada di ruas kanan. Kalian cukup mengidentifikasi atom-atom apa saja yang berada di ruas kiri. Otomatis, atom-atom tersebut juga akan muncul di ruas kanan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya reaksi kimia hanyalah merupakan penataan ulang dari atom-atom. Sekarang, bandingkan dengan persamaan reaksi pembakaran gas C3H8 ini. Apakah reaksi ini sudah setara? Mari kita cari tahu. Yang perlu kalian ketahui, jika terdapat soal seperti ini, dan kalian diminta untuk mencari tahu apakah reaksi ini sudah setara atau belum, kembalilah ke inti teori, bahwa persamaan reaksi dikatakan setara jika semua atom-atom yang sejenis di ruas kiri dan di ruas kanan memiliki jumlah yang sama. Apabila terdapat satu saja atom yang jumlahnya tidak sama antara ruas kiri dan ruas kanan, maka secara keseluruhan persamaan reaksi itu dikatakan belum setara. Mari kita lanjutkan. Berapa jumlah atom C di ruas kiri? Ya, jumlahnya adalah sebanyak 3. Berapa jumlah atom C di ruas kanan? Jumlahnya adalah 1 dikali koefisien 1, berarti jumlahnya adalah 1. Dari atom pertama kita sudah bisa melihat bahwa jumlah atom C di ruas kiri dan di ruas kanan tidak sama. Berarti secara keseluruhan reaksi ini tidak setara. Berapa jumlah atom H? 8. Berapa jumlah atom H di ruas kanan? Ya, benar, jumlahnya adalah 2 dikali koefisien 1, berarti jumlahnya adalah sebanyak 2. Yang terakhir adalah jumlah atom O. Berapa jumlah atom O di ruas kiri? Ya, 2. Di ruas kanan, atom O terpencar di 2 senyawa berbeda. Maka, untuk mencari jumlah atom O, kita harus menjumlahkannya. Di ruas kanan, atom O ada sebanyak 2 dalam CO2 dan 1 dalam H2O. Berarti jumlah total atom O ada sebanyak 3. Keseluruhan persamaan reaksi ini belum setara. Jika kita sudah mampu mengetahui persamaan reaksi tersebut sudah setara atau belum, maka kalian harus mampu menyetarakannya. Bagaimanakah langkah-langkah untuk menyetarakan persamaan reaksi? Perhatikan penjelasan berikut. Contoh, reaksi antara gas klorin dan larutan kalium bromida yang menghasilkan larutan kalium klorida dan gas bromida. Langkah pertama yang harus dilakukan, kalian harus menentukan rumus kimia semua zat yang terlibat dalam reaksi. Gas klorin, rumus kimianya adalah Cl2. Kalium bromida, rumus kimianya adalah KBr. Kalium klorida, rumus kimianya adalah KCl. Dan gas bromin, rumus kimianya adalah Br2. Langkah kedua adalah menuliskan persamaan reaksi, di mana gas klorin dan kalium bromida berada di sisi reaktan dan kalium klorida beserta gas bromin berada di sisi produk. Persamaan reaksinya menjadi seperti berikut. Langkah ketiga, setelah kalian mampu menuliskan persamaan reaksi, sekarang kalian tinggal menyetarakan jumlah masing-masing atom di ruas kiri dengan jumlah masing-masing atom yang sejenis di ruas kanan. Jika kita melihat persamaan reaksi ini, atom yang terlibat dalam reaksi ada 3 jenis, yaitu atom Cl, atom K, dan atom Br. Mungkin kalian bertanya, dalam suatu rumus kimia, jika kalian ingin mengetahui berapa jumlah atom yang terlibat dalam suatu rumus kimia, atom-atom yang membentuk suatu senyawa selalu didahului dengan huruf besar. Contohnya adalah K dan Br ini. Jika kalian menemukan lambang unsur yang mengandung huruf kecil, berarti huruf kecil tersebut merupakan satu kesatuan dengan huruf depannya. Artinya, pada senyawa KBr hanya disusun atas 2 macam unsur saja, yaitu K dan Br.
BR, bukan K, B, dan R. Sekarang kita amati jumlah atom yang terlibat di ruas kiri dan ruas kanan. Artinya, karena terdapat atom yang tidak setara di ruas kiri dan kanan, yaitu Cl dan Br, maka reaksi ini dikatakan belum setara. Untuk menyetarakannya, kita tinggal mengalihkan dengan angka koefisien yang kita letakkan di depan rumus masing-masing senyawa. Cara yang Ibu ajarkan pada video kali ini adalah dengan cara logika atau cara coba-coba. Langkahnya, perhatikan dahulu atom Cl. Jumlah atom Cl di ruas kiri ada sebanyak 2. Sementara di ruas kanan atom Cl-nya hanya ada sebanyak 1. Agar jumlah atom Cl di ruas kiri dan di ruas kanan sama, maka atom Cl di ruas kanan harus kita kali dengan 2. Pengalihnya kita tambahkan sebagai koefisien. Selanjutnya kita setarakan atom K. Atom K di ruas kiri ada sebanyak 1 atom. Sementara atom K di ruas kanan yang semula hanya sebanyak 1 atom, karena dia mendapat angka koefisien 2 akibat penyetaraan atom Cl, maka jumlah atom K sekarang ada sebanyak 2. Jika kalian mengamati jumlah atom K di ruas kiri dan di ruas kanan menjadi berbeda, agar jumlah atom K di ruas kiri dan di ruas kanan sama, maka atom K di ruas kiri harus kita kalikan dengan angka berapa? Ya, angka 2. Pengalih itu bisa disebut dengan koefisien, sehingga kita tambahkan di depan rumus KBr. Atom terakhir yang belum kita setarakan adalah atom Br. Jumlah atom Br di ruas kiri yang semula 1 karena mendapatkan angka koefisien akibat penyetaraan atom K, maka jumlahnya sekarang ada 2. Jika kita melihat atom Br di ruas kanan, jumlahnya ternyata sudah sebanyak 2. Artinya jumlahnya sudah setara. Coba perhatikan masing-masing atom yang sejenis di ruas kiri dan kanan. Apakah jumlahnya sudah setara? Ya, benar. Apa kesimpulannya? Tepat sekali. Artinya, reaksi ini sudah setara. Langkah yang terakhir adalah menambahkan wujud zat-zat yang bereaksi. Masihkah kalian ingat lambang untuk wujud zat? Sehingga persamaan reaksi kimia yang lengkap dengan wujud zat untuk reaksi di atas dapat ditulis sebagai berikut. Apakah kalian sudah memahaminya? Mudah bukan? Sekarang, cobalah untuk berlatih mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh gurumu. Baik anak-anak, itu tadi adalah penjelasan tentang persamaan reaksi, komponen-komponen yang harus dituliskan dalam persamaan reaksi, dan juga cara menyetarakan reaksi. Selamat mencoba dan selalu semangat belajar!